Boleh ya? Oke. Absen dulu sebentar. Teman-teman boleh ketik teman-teman berasal dari kota mana. Mungkin ada yang di luar Indonesia juga saya bisa senang banget kalau sampai ada yang join. Tapi yang selebihnya boleh nggak kita tahu? Oh, dari Banjarmasin loh Bu Tusiana, terima kasih. Ada yang dari Tangerang Selatan, ada dari planet Kudus, saya baru tahu ada planet bernama Kudus. Hebat loh. Banyuwangi planet atau bukan ya? Kalau planet Bekasi kita sudah sering dengar loh. Terima kasih teman-teman. Ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari planet Kudus, ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Bekasi. Memang menyenangkannya dengan online ini adalah kita bisa join dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar Indonesia. Pertanyaan kedua. Oh, ada dari Lumajang. Teman-teman di sini kurang lebih ada 1.000 orang yang sudah join. Saya boleh tahu nggak? Di antara teman-teman boleh diketik dong. Diffuser paling favorit yang ada di sini mana yang teman-teman udah punya? Mungkin ada yang udah punya DMD. Mungkin ada yang udah punya Dessert Mist. Mungkin ada yang sudah punya Feather. Mungkin ada yang sudah punya Sweet Aroma. Atau sudah punya semuanya? Kalau saya pasti udah punya semuanya. Wow. Oh, Dew Drop, Dessert Oil Via, Bu Tusiana. Wow, Ibu Mayang, Dessert Mist ya. Yang lain ada nggak yang mungkin sudah punya semuanya? Atau mungkin karena mudah-mudahan karena training kita hari ini mau punya semuanya. Boleh dong saya tahu ditulis di kolom chatnya punyanya yang mana di antara yang sudah ada di sini. Ada dari Bu Mayang tuh, ada dari Bu Tusiana, sudah ada beberapa ya yang memang sudah punya. Oke, siang hari ini teman-teman semua yang akan kita bahas adalah pertama tentunya adalah tentang keenam diffuser ini. Bagaimana cara menggunakannya, lalu kemudian apa saja fitur dan benefitnya, lalu terakhir Rasa ini punya banyak pengalaman dengan semua diffuser. Jadi Rasa akan bahas apa di terakhir? Troubleshoot, kemudian juga ada RM. Troubleshoot, cara pembersihan, RMA, dan tanya jawab. Jadi itu yang akan kita bahas ya hari ini ya teman-teman ya. Kita mulai satu demi satu langsung ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kita akan bahas di terakhir. Kalau sekarang kita bahas satu demi satu dulu. Kita mulai dengan dua yang sebelah sini yang memang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman membeli PEP atau Premium Experience Package. Teman-teman bisa memilih Dew Drop atau bisa memilih Dessert Mist. Salah satunya akan menjadi teman untuk Premium Experience Package. Oke. Nah, yang pertama kita akan cerita tentang tentang Dew Drop. Kenapa sih dinamakan Dew Drop? Karena memang bentuknya itu seperti tetesan embun, Rasa. Wow. Makanya namanya Dew Drop. Ini inspirasinya dari tetesan embun. Nah, Rasa, boleh kasih tahu dong apa aja sih body part-nya? Oke, karena itu udah ada airnya. Kita ambil dari yang sini ya. Oke. Jadi Rasa akan menjelaskan body part-nya satu-satu apabila ada Bu Resti. Bu Resti sudah ada Lucia, Via, Dew Drop, Dessert Mist, Lantern, Snowy. Bu Sarah. Wow. Ini bisa ada Didi, Arya, Lantern. Oke, lengkap banget ya. Memang kalau saya di rumah kenapa punya semua? Karena tiap ruangan sampai toilet itu ada diffusernya. Toilet ya, Bu ya. Kalau kita kan sultan. Aduh, beda ya. Silahkan ya. Tadi kan Ibu bilang belinya dengan PP ya? Iya, betul. Ternyata bisa dibeli satuan, Bu. Nah, ini hanya 900 ribuan saja, udah dapat di Dew Drop-nya. Kemudian juga 2 oil nih, Bu. 2 oilnya ada lemon dan lavender, masing-masing 5 ml. Jadi, dapat 1, 2, 3, hanya 900 ribuan saja. Oke. Nah, body part-nya apa saja? Body part-nya ada adaptornya, kemudian ada bodinya, kemudian ada inner. Ini outernya ya. Terus ini ada outernya. Kemudian ada innernya. Ada innernya. Nah, cara pakainya seperti apa, Lasa? Cara pakainya dimulai dari ini dulu. Air ya. Kita, oke. Karena demi keamanan, maka ini harus dicolokkan terlebih dahulu ya. Kedayanya di sini adaptornya. Kemudian diisi air sebatas garis merah ini. Kenapa sih harus adaptor dulu baru air, Lasa? Agar tidak bahaya aja, Bu. Kalau isi air dulu terus kita nggak lihat colokannya, jadi miring. Iya. Jadi kita amannya gayanya dulu dicolok ke adaptornya sini, kemudian diisi air, kemudian ditetesin oil yang kita inginkan. Ya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi yang ini sudah kita colok. Buka satu demi satu dari outernya, kemudian ke innernya, kemudian kita akan teteskan. Saya saat ini pengennya lavender. Karena sudah apabila teman-teman bisa puan, ini bisa menggunakan lavender atau lemon atau apapun yang ingin teman-teman gunakan.
Khusus untuk yang dew drop, ini teman-teman silahkan 8 sampai 10 tetes. Oh, Ibu mau pakai yang lavender aja sekarang ya? Yes, lavender. Lalu kemudian setelah itu teman-teman masukkan innernya. Untuk dew drop, teman-teman mohon diingat supaya nih. Jadi ini tidak boleh sejajar ya, teman-teman ya. Karena nanti kalau dia sejajar, maka uapnya tidak akan keluar maksimal ya, Lasa ya. Iya, Ibu. Jadi usahakan ini tidak sejajar seperti ini, seperti begini. Lalu kemudian tutuplah dengan outernya, lalu silahkan nyalakan. Sekarang kita kasih lihat ya tombolnya. Iya. Oke. Samping kayaknya, Bu. Nah, seperti ini. Ini ada tombol on off. Silahkan, Lasa. Oke, untuk on off-nya ditekan sekali untuk tombol power-nya. Ini akan hidup, lampunya juga hidup, warna putih. Ini kita pengaturannya yang high. Lalu kalau di dua kali pengaturan apa lagi? Untuk yang kedua kali itu dia uapnya lebih sedikit dan waktunya itu jauh lebih lama dari yang pertama. Yang pertama tadi kan bisa 5 sampai 6 jam. Nah, ini bisa 7 sampai 8 jam. Untuk ditekan ketiga kali nih, Bu, dia akan mode intermittent, 1 menit hidup, 1 menit mati. Ini lebih lama lagi, Bu, 10 jam, tapi tergantung juga dengan oil yang digunakan, campuran oil yang digunakan. Oke. Nah, lalu kemudian ini adalah untuk tombol on off-nya sebelah sini ya, teman-teman ya. Lalu kita akan ke sini. Ini adalah tombol lampunya yang sebelah sini. Iya, untuk tombol lampunya sendiri, ketika ditekan pertama kali, dia akan meredup. Kedua kali, ini yang shandu ya, Bu, ya, warna kuning juga, Bu, ya. Oke. Yang ketiga kali, ini akan berubah selama 5 detik, setiap 5 detik. Tapi kalau misalnya Ibu pengen warna biru, oke, ditekan sampai mendapatkan warna biru, Bu. Seperti ini. Oke. Jadi ini adalah untuk yang dew drop ya. Untuk yang dew drop, Ibu. Kalau ini tetesan oilnya tadi sudah saya jelaskan kurang lebihnya 8 sampai 10 tetes. Ya, ini memang sudah nanti teman-teman juga bisa lihat di dalamnya ada buku manual sebenarnya. Apabila teman-teman mungkin lupa, silahkan mengacu kepada buku manual. Tetesannya 8 sampai 10 tetes. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua ini adalah Desertmist diffuser. Desertmist diffuser ini juga bisa teman-teman dapatkan ketika memilih premium experience package. Bisa memilih Desertmist atau dew drop. Nah, apabila teman-teman membeli hanya satuan, ini teman-teman bisa mendapatkan langsung oilnya adalah lemon dan lavender. Harganya berapa, Lasa? 900 ribuan saja. Sama ya, persaingan ketat ini. Oke. Body partnya silakan, Lasa. Body partnya. Oke, selain dua oil yang bisa dibawa pulang, ini ada adaptornya, kemudian juga outernya, kemudian ada inner dan body partnya. Oke. Kemudian kita masuk ke cara penggunaannya. Pertama kali sama, karena di bagian bawah, maka kita pasangkan adaptornya sampai bisa bergerak bebas ya. Oke, ini sampai klik. Kemudian diisi air sebatas dari sini. Bisa dilihat. Nah, itu dia. Sebatas itu ya, Bu, jangan terlalu banyak ya. Lalu tadi ada yang bertanya, apakah gimana kalau diteteskan oil terlebih dahulu, Lasa? Kalau diteteskan oil terlebih dahulu dan bukan air, takutnya nanti oilnya akan clogging ke partai ini nih, yang platnya ya, Bu ya. Bahaya diffuser ini. Karena kita kan memang menggunakan ultrasonic diffuser. Jadi kalau dia sampai clogging di sini, ini akan membuat kinerjanya tidak maksimal. Itu kenapa lebih baik menggunakan sebelum air, daya terlebih dahulu supaya tidak terjadi konslet, lalu kemudian air, lalu kemudian tetesannya disesuaikan dengan apa yang nanti akan kita jelaskan. Ya, kalau untuk yang ini, mari kita lihat sebentar yuk. Oke, jadi kita buka outer part-nya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Lasa. Ini sudah diisi air sebanyak garis batasnya, sebanyak garis batas. Sama, kalau ini saya pakai lemon ya. Boleh, Bu. Saya pakai lemon ini sama 8 sampai 10 tetes. Ya, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lalu bagaimanakah fitur-fitur yang ada di dalamnya? Kalau ini bisa langsung dicari yang pas ya, teman-teman, supaya dia tidak tutupnya bisa sempurna dan rata. Kembali tutup. Nah, kalau yang ini tombolnya ada di belakang sini. Saya geser ya supaya kita sama-sama bisa melihat. Oke. Ini ada 2, silakan langsung.
Oke, ditekan sekali untuk tombol on off-nya. Ini pengaturannya high, Bu. Jadi ini bisa bertahan 4-5 jam. 4-5 jam ya. Yes, lampunya langsung hidup ya ketika ini ditekan sekali. Untuk yang kedua kali, ini uapnya lebih sedikit dan waktunya lebih panjang. Jadi bisa sampai berapa lama? 7-8 jam nih, Bu. Oke, ini yang ketiga ya. Yang ketiga. Oke, boleh. Yang ketiga, ini intermittent, semenit hidup, semenit mati. Ini lebih lama lagi, Bu. Bisa 10 jam. Bisa 10 jam. Iya, tergantung ya campuran oil yang digunakan. Untuk yang keempat, mati total. Oke. Ya. Lalu kemudian lampu laser. Oke, untuk lampunya warna putih udah kita dapatkan ketika menekan tombol on off. Untuk tombol yang cahayanya, kita tekan sekali, dia redup. Kalau Ibu, nah ini pengen yang kayak cahaya romantis ya, kayak cahaya lilin sambil ya. makan ginger kali bisa kali, Bu. Lalu tekan sekali lagi. Ya, ini akan berubah-berubah, Bu. Jadi ini bisa teman-teman pilih mau dari warna merah, yes, atau warna lainnya. Ini bisa dipilih sesuai dengan keinginan kita. Jadi tinggal saran lagi. Masa ngomong-ngomong ini bisa loh dipakai untuk lampu tidur doang ya? Oh, gimana sih caranya? Bisa banget, Ibu. Misalnya ini kan tadi ada airnya. Bisa nggak pakai air juga bisa, karena kan memang untuk lampu tidur ya. Jadi caranya itu Ibu tekan tombol on off-nya, tekan ya. Oke, ditekan, ditahan. Nah, ini dia akan berfungsi sebagai lampu tidur, tapi tidak ada fungsi diffusernya ya teman-teman ya. Jadi ditekan tombol on off-nya, ditahan sedikit, dia akan berfungsi sebagai lampu tidur seperti ini. Yes. Oke, semoga cukup jelas ya. Masih ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di bawah ya. Di akhir. Nah, kalau yang ini, kalau saya matikan sebentar ya. Ini memang kalau teman-teman lihat desainnya berbeda. Kalau yang di drop memang terinspirasi dari tetesan bun. Kalau yang ini dia memang memiliki desain unik dari Maroko. Dan ini desainnya memang quite romantis ya. Jadi ini adalah kami menyediakan berbagai macam desain untuk berbagai macam ruangan di rumah Anda untuk mendukung gaya sehat Anda. Gaya hidup yang sehat Anda. Oke, saya nyalakan lagi ya yang ini. Oke, kita beranjak ke selanjutnya. Ada sih. Langsung ya kita ke feather. Oke. Di awal ini memang bentuknya seperti burung hantu. Dan feather di awal ini didesain lucu banget, gemes banget, anak saya suka banget. Didesain memang supaya teman-teman bisa taruh di kamar tidur anak. Dan ketika teman-teman membeli ini satuan pembeliannya, ini langsung mendapatkan oil yang memang baik sekali untuk anak, yaitu si Drink Calm. Dia bisa membantu menenangkan, dia bisa membantu tidurnya juga lebih enak. Jadi taruh di kamar anak Anda, teteskan ini sebagai pasangannya ketika Anda membeli. Rasanya tidur anak-anak pasti menyenangkan. Tunggu sebelum saya lanjut bagaimana cara pakainya. Yuk, silahkan. Selain oil yang bisa dibawa pulang, ini ada adaptornya satu, kemudian ada body part-nya, kemudian langsung outernya, Bu. Beda ya sama teman-temannya ya. Langsung ini dan outernya. Cara penggunaannya sama, harus dari adaptornya terlebih dahulu, Bu, demi keamanan ya. Ada di bagian bawah dayanya. Oke, sampai bunyi klik ya. Kemudian diisi sebatas, ini ada tulisannya max. Nah, sampai di situ aja ya pembatas isinya. Kelihatan ya. Oke. Kita punya yang udah diisi air. Ini yang sudah diisi air ya teman-teman ya. Saya akan buka seperti ini. Lalu kemudian kita akan teteskan si drink calm-nya. Ini kalau yang ini tadi kan yang di drop sama yang di service itu kita teteskannya 8-10. Kalau ini kita teteskannya cukup 5-8 tetes. Saya teteskan 5. Tapi udah keluar nggak sih, Bu, aromanya? Ya coba ya. Iya, boleh banget. Sudah pastinya, karena sini sudah disesuaikan. Lalu kita tutup. Nah, kalau yang ini memang karena untuk anak-anak sehingga butuh semuanya serba lembut, serba halus gitu ya. Jadi menyalakannya juga harus halus kan. Silakan menyalakan dengan menyentuh ini tuh kan. Saya baru sentuh doang, udah nyala. Kan ya, saya nggak tekan dia sudah nyala. Sentuh satu kali gimana rasanya? Ini mode yang high, Bu. Bisa 4-5 jam. Sentuh 2 kali. Kedua kali nanti dia uapnya lebih surut, lebih nggak sebanyak ini, itu bisa lebih lama lagi, 6-7 jam. Sentuh 3 kali.
bisa 8 jam lebih, tergantung dari oil yang digunakan ya, Bu ya. Oke, kami saya menggunakannya seasonal ya. Lalu bagaimana dengan pemakaian lampu laser? Sebelah sini ya teman-teman ya, tepat di jari tengah. Ya. Silakan. Tadi untuk on off-nya lampu warna putih langsung hidup, kedua kali dia redup, ketiga kali Dia mau kering ya. seperti lilin. Baru kemudian teman-teman bisa pilih Warna yang disukai. yang disukai. Tinggal disentuh seperti ini saja. Disentuh kembali lagi kita ingatkan ya, Bu ya. Disentuh saja. Karena memang ya, ini untuk anak-anak sih ya, jadi semuanya serba perlu yang lemah lembut ya. Lalu kemudian teman-teman sekalian, mari kita lihat kalau khusus yang feather di awal ini ada featuring lain ya, benefit lain. Yes. Yaitu apa? Kita putar ya. Di sebelah belakang sini, khusus feather di awal, ini ada 2 tombol lagi. Tombolnya ada untuk apa? Silakan langsung. Untuk suara nih, Bu. Yang ada gambar nadanya itu dibuat pilihan suaranya. Saya besarkan dulu ya. Ini dulu ya. Yang suaranya dulu. Ini adalah untuk memperbesar. Yang satunya yang memperbesar. Yang gambar full ini yang memperbesar. Yang sama untuk pilih suaranya Bu, ada pilih suara. Kalau sekarang terdengar nggak ya? Boleh di komen. Teman-teman di rumah boleh komen. Udah kedengaran belum suaranya? Oke. Sekarang kita ganti-ganti ya suaranya apa saja ya. Ada apaan? Ini apa? Ini suara hujan, Bu. Oke. Wah, ini enak banget sih. Udah terdengar belum? Oke, ini suara. Sekarang ini lullaby, lalu ini suara hujan. Seperti pagi ya kalau hidupin ini. Lalu ada juga suara ombak. Ya, suara ombak. Jadi ada beberapa pilihan suara. Mungkin belum terdengar di situ, tapi sebenarnya di sini kita sudah terdengar. Yang ini nanti teman-teman bisa untuk memilih, membesarkan dan mengecilkan. Yang ini adalah pilihan nadanya. Ya. Oke. Kan tinggal yang tombol ya suara tekan 5 kali. Oke. Jadi ini adalah pilihan yang berbeda yang bisa teman-teman masukkan ke kamar tidur anak Anda. Dengan semua pilihan ada tombol suaranya dan ada membesarkan dan mengecilkan. Oke, cukup 5 sampai 8 tetes essential oil. Kita ke berikutnya. Ngomongnya dia kurang lebih berapa ya, Lasa? 700.000-an saja. Sudah mendapatkan dengan bersama dengan seedling kali. Dan ada bunyinya bedanya ya. Betul sekali. Oke. Dan menggemaskan ya. Sekarang kita berpindah ke berikutnya ya, teman-teman ya. Sekarang kita berpindah ke sweet aroma. Saya sekarang ke sini, lalu langsung di sebelah sana. Matiin dulu suaranya ya. Sweet aroma ya. Sweet aroma ini teman-teman memang desainnya juga berbeda. Jadi setiap diffuser dari yang Living memiliki desain yang berbeda-beda, memiliki beberapa fitur dan benefit yang mungkin agak berbeda untuk menjadi pilihan untuk teman-teman sekalian. Kalau sweet aroma memang desainnya seperti anyaman seperti ini. Lalu Lasa akan bercerita tentang body part-nya. Silahkan Lasa. Oke. Kalau pembelian sweet ini disertai dengan 1 lemon 5 mili ya Bu ya? Ya. Oke. Ini lemon 5 milinya dan ini ya. Kemudian yang didapatkan ada adaptornya. Dia banyak adaptor, dan outernya. Penggunaannya ini sama dengan si all. Dia ada di sini. Bisa dilihat Untuk batas tombol pengisian air. Oke. Nah, di sini sweetnya udah kita isi yang sini. Ya. Pakai yang itu aja. Kita akan menggunakan yang ini sekarang untuk sweet aromanya. Oke, sweet aroma diffusernya akan kita teteskan oil sama seperti feather di awal, cukup 5 sampai 8 tetes. Berikan 5 tetes ya, teman-teman ya. Lalu kemudian silahkan kita tutup.
Nah, lalu tombolnya ini ada di belakang, jadi akan saya geser ya, teman-teman ya. Ya, Ibu boleh tekan tombol on off-nya. Ini ya tombol on off-nya. Nah, ini pengaturannya langsung high ya. Oke. Banyak. Agak di zoom out sedikit supaya kelihatan asapnya. Yes, ini asapnya lebih banyak karena dia high, tapi hanya bertahan sampai berapa lama? Sekitar 4 jam, Ibu. Oke. Kalau kita tekan kedua, ini jadinya mode yang lebih surut ya. Iya. Lebih lama lagi ya. 8 jam disuruh. Lalu pengaturan cahaya ini ada di sebelah sini teman-teman. Tadi dia sudah langsung kalau saya tekan kembali, dia akan seperti ini. Pengaturan cahayanya dilihat di sini ya. Oke. Lalu saya tekan lagi sekali lagi, dia flickering. Teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa memilih warna apa yang diinginkan untuk mode ini. Jadi tinggal tekan sekali lagi, lalu bisa memilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Sweet aroma ini kurang lebih harganya berapa? 600-an. Iya, ini 600-an. Langsung mendapatkan essential oil-nya adalah lemon. Oke, kita berganti ya. Sekarang kita ke sini. Oke. Sekarang kita ke arah 2 ini. Ya. Kalau tadi Lucia dan Luster, kalau yang tadi itu ada yang memang didesain untuk kamar anak-anak, ada yang memang didesain quiet romantic, ada yang didesain simple dengan dewdrop. Lalu yang ini berdua ini memang kayak pasangan yang nggak bisa terpisahkan. Karena memang ini didesain dari negara China, di mana mereka memiliki ahli-ahli dalam seni kaca. Nah, kalau teman-teman punya, ada yang udah punya nggak ya? Boleh saya tahu siapa yang sudah punya Lucia atau Luster? Boleh saya tahu di kolom chatnya. Kalau sudah ada yang punya, boleh ditulis loh di kolom chatnya. Karena ini memang benar-benar terbuat dari kaca. Dan ini desainnya berasal dari negara China. Dan kemudian ini semua adalah handmade teman-teman semuanya. Jadi, nah, kan saya punya Lucia, Bu Resti, dan Bu Anita. Lalu ada siapa lagi tuh di atas tuh? Oh, Bu Nur Saidah belum punya ya, segera dibeli ya Bu Nur Saidah ya. Bu Cita juga punya ya. Nah, ini teman-teman yang sudah punya pasti tahu ini memang dari kaca terbuatnya, jadi sangat hati-hati sekali. Tapi kalau teman-teman lihat, ini bisa cantik banget. Kayaknya sayang kalau ditaruh di mana-mana selain di ruang tamu ya. Yes. Ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur juga cakep banget sih. Yang ini dua ini. Nah, karena dia terbuat dari tangan, dari handmade, jadi memang tidak ada yang sama persis. Karena ini handmade, bukan mesin gitu ya, teman-teman ya. Ini adalah kelebihan daripada Lucia dan Luster. Sekarang kita kemana dulu? Apa yang didapatkan ketika membeli Lucia ya? Lucia dulu kali ya, Bu ya? Ya, boleh. Kita akan mendapatkan oilnya ada 2, citrus fresh dan peppermint, masing-masing ukuran 5 ml. Ini ya. 2 ini dan ini. Untuk Lucianya ini ada adaptornya, kemudian partnya, ini innernya, dan ini outernya. Cara pakainya kembali lagi. Paling pertama adalah si adaptornya dicolokkan ke dayanya dulu. Oke, untuk menghindari terjadinya yang tidak diinginkan. Karena air ya. Mau isi air dan juga ada listrik, berbahaya ya. Kemudian di sini ada kelihatan dari luar nih Bu, batas maksimum isian airnya. Diisi sampai batas ini, jangan lebih ya Bu. Yes. Nah, baru kita isi air ya teman-teman ya. Ketika kita sudah isi air, ini sudah diisi air, kita buka dulu ya. Jadi ada outernya, ada innernya, lalu saya mau isi dengan citrus fresh aja ya, supaya seger-seger deh kita di siang hari. Ini juga bisa 8-10 tetes. 8 tetes sudah saya masukkan. Lalu kemudian kita tutup, karena ini dia di sebelah sini tuh arat, jadi dia akan ketat sekali. Jadi teman-teman sebaiknya hati-hati ketika membuka atau menutupnya. Kita tutup terlebih dahulu, sesuaikan dengan lidnya seperti ini. Kalau tadi si dewdrop harus berseberangan, kalau yang ini harus tepat di sini ya teman-teman ya. Nggak mau nutup ya. Kalau dia nggak nutup, lalu kemudian secara pelan-pelan kita masukkan ini. Nah, dia sudah ketat. Nah, lalu kita nyalakan. Saya geser sedikit ya di sini karena dia di sebelah sini. Silakan laser.
Untuk on off-nya Bu, ditekan sekali ya. Dia pengaturannya yang high ya. Dan lampunya otomatis. Tapi ini hanya sekitar 4 jam ya Bu ya. Oke. Tapi uapnya keluar lebih banyak. Yes, karena uapnya banyak maka waktunya lebih pendek. Lalu tekan 2 kali. Tekan 2 kali, ini langsung dia aktifkan. Diaktifkan artinya apa sih? Dia on off gitu. Ganti-ganti. Jadi secara otomatis jangan berganti sehingga lebih lama juga ya. Lebih lama. Lalu kemudian di sini bedanya dari yang lain Bu, ini ada timernya nih. Teman-teman bisa lihat ada ya, pilihannya. Lampu ya. Nih, nah tadi on off-nya. Lampu kedua ini adalah untuk timernya. Timernya ini yang pertama adalah untuk menyala 60 menit. Tekan sekali lagi 90 menit. Ya. Tekan sekali lagi 120 menit. Dia akan mati secara otomatis. Ya. Lalu apalagi laser? Untuk cahayanya tadi kan ditekan sekali langsung berganti nih Bu cahayanya. Nah untuk tombol cahayanya yang sebelahnya lagi ini kita langsung untuk memilih yang mana kita sukain aja. Saya request dulu ya Bu. Aduh, ada yang request loh. Hebat loh kakak ini loh, langsung di request loh. Cakep deh. Tuh kan. Dapat kan, ungu kan. Cantik kan teman-teman kan. Ini sih keharusan punya ini di ruang tamu dan di kamar tidur. Dah, cus. Manis banget. Sekarang kita bahas yang terakhir ya, teman-teman ya. Yang kakaknya terakhir, kakaknya adalah si laser. Silakan sebentar. Laser akan menjelaskan body part dari laser ini. Sama-sama terbuat dari kaca, sama-sama dari desain negara China, sehingga dua yang tidak terpisahkan. Kalau tadi ada Bapak Adam kali ya, usianya sudah punya lasernya belum? Kayaknya harus punya dua-duanya. Silakan, laser. Pembelian lustre ini dia dibarengin juga sama ini dapatnya surface dan dapetin masing-masing ukuran 5 mili ya. Kemudian di sini yang kita dapatkan ada adaptornya, kemudian ada internet, outernya ya. Hati-hati ya. Pengisiannya sebatas apa laser? Pengisiannya sama, tadi ada batas maksimalnya tuh di bagian luarnya ya. Oke, isi segaris ini. Ini ya teman-teman ya, ini yang sudah diisi oleh air yang ini. Nah, mari kita buka ya. Pelan-pelan mau bukanya karena memang dia ada karetnya. Nih, seperti ini. Lalu kita akan buka innernya. Ini sudah diisi air. Saya akan isi 8-10 tetes. Kalau yang lain, kalau yang dua tadi 5-8. Kalau yang ini 8-10. Ini 8 tetes ya. Termasuk yang Lucia juga 8-10 ya, teman-teman ya. Lalu kita tutup kayak ini. Lalu kita tutup. Disesuaikan teman-teman dengan lidnya supaya dia bisa menutup sempurna. Dan teman-teman bisa lihat batas airnya hanya sampai maksimal. Lalu kita tutup kembali. Nah, nanti kita lihat tombolnya. Saya akan putar supaya terlihat tombolnya. Oke, ada dua ya teman-teman ya. Silahkan laser. Yang untuk lustre ini mirip seperti Lucia, Bu. Bedanya dia lebih lama aja untuk mode high-nya. Untuk on off sekali kita tekan. Ya, saya tekan sekali ya. Di mode high, nanti uapnya banyak, Bu. Boleh diperlihatkan uapnya sebentar? Sampai 6 jam. Oke, boleh sebentar. Lalu yang kedua, dia intermittent. Jadi dia hanya bertahan sampai 12 jam. 12 jam, jadi lebih lama ya laser. Iya, lebih lama karena uapnya berkurang. Yang ketiga? Yang ketiga ini untuk timernya. 60 menit. 120, Bu. 90 atau 120, maka dia akan mati secara otomatis. Benar. Lalu tombol satu lagi adalah tombol lampu, teman-teman. Silakan. Tadi kan kita untuk hidupkan on off-nya langsung dia berganti-ganti. Nah, untuk cahayanya tuh untuk kita memilih cahaya yang kita pengen. Oke. Saat ini langsung dipilih dan langsung ada permintaan, itu adalah pink. Kita cari ya. Nah, jadi ini oke. Jadi demikian ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita sudah membahas ada 6 diffuser favorit
autonom diffuser populer yang paling populer gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi ada yang bertanya kenapa Hammond tidak ada, karena memang kita memilih beberapa diffuser populer yang living yang paling populer. Karena di antara yang populer tetap ada yang paling populer gitu ya. Nah, yang paling populernya ada 6 ini, dari mulai Dewdrop dan kemudian juga dengan dessert mist yang memang bisa didapatkan dengan pembelian PT atau satuan. Lalu kita sudah membahas tentang feather apple, kita sudah membahas sweet aroma, kita sudah membahas Lucia, dan kita sudah membahas cluster. Sekarang sebelum kita mulai ke pertanyaan, Lasa akan cerita. Ya, ini kita cleaning, Bu. Ini penting. Mari kita perhatikan ya. Silakan disuruh. Nanti bagaimana cara membersihkan diffuser Anda. Silakan. Teman-teman yang di rumah, bunda-bunda atau ayah-ayah. Nah, setelah penggunaan, itu ada baiknya untuk dibersihkan, karena saya tertinggal residu dari oilnya di bagian platnya, ataupun di bagian sini ya, jadi bikin kerak nih kalau lagi bersihin. Di atasnya juga. Terus bagaimana cara pembersihannya? Cara pembersihannya ketika sudah selesai digunakan, setelah menggunakan kain yang halus ataupun tisu, salah bagian dalamnya, termasuk si lempengnya ini, platnya, tapi jangan ditekan, karena dia kalau ditekan banget bisa jeblos ke dalam ya, bisa masuk ke dalam. Ataupun menggunakan cotton bud yang telah diberi lemon essential oil, ditaruh ke cotton budnya, ataupun alkohol yang murni, kemudian digosokkan di bagian si platnya ini. Di bagian mana, Lasa? Mungkin supaya lebih jelas ya. Bagian platnya ini untuk pembersihannya ya. Tapi sekali lagi jangan ditekan, cuma seperti yakin aja gitu, digeser. Yakin digeser, Diusap gitu diusap ya. Coba saya lagi Lasa supaya lebih jelas. Diusap. Oke. Nah, kemudian di bagian tengahnya ya, di lempeng besinya. Karena itu bagian pemanasnya, Bu. Dan itu agak turun juga kan, jadi oilnya ada numpuk di situ, bisa dari residu yang di situ ya. Lalu kemudian nih, jika punya cover innernya yang kuning-kuning nih Bu, kan harus dibus, mungkin yang berwarna oilnya ya, bisa dibersihin, tapi jangan menggunakan deterjen. Jadi pakainya yang cair yang lembut, yang seperti boleh masih dingin ya, dari yang pindah untuk membersihkan bagian. Kalau deterjen bisa menguras juga, takutnya juga tertinggal resikonya bisa diproses tidak benar. Kemudian ditaruhnya nih Bu, taruhnya seperti apa Lasa? Ditaruhnya. Nah, di bagian bawah ini kan ada bagian kipas nih Bu. Oke, kipasnya. Nah, ini kan bagian kipas, di dalamnya ada kipas, ini jaring-jaringnya ya. Betul. Nah, biasanya kalau dia indah kan, aku taruh di atas auto, tapi itu salah ternyata Ibu. Jadi dia tidak bisa menghisap. Justru dia dia menghisap. Ya, debu-debunya jadi masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam, jadi tidak maksimal kerja kipasnya, jadi uapnya itu tambah sedikit. Jadi dibersihkan juga, dilihat juga kebersihan dari bagian sini ya Bu ya. Jangan terlupakan karena bagian bawah. Cara membersihkannya sama ya? Sama, bisa dibersihin pakai cotton bud. Oke. Dengan hati-hati ya. Bisa terdorong nih kalau tidak hati-hati. Oke. Suaranya putus-putus ya atau sudah oke? Boleh saya tahu di kolom chatnya teman-teman tadi ada yang bilang suara putus-putus. Oh, iya. Teman-teman yang lain suaranya sudah cukup jelas kan? Bisa diulang Bu. Penjelasannya butuh diulang atau sudah cukup teman-teman yang lain? Saya boleh lihat ya di kolom chatnya ya supaya kita cukup jelas. Sudah jelas ya Bu Juwita? Jadi tadi ya putus-putus, sekarang sudah oke. Suaranya sudah oke. Sekarang diulang sebentar nggak apa-apa? Kita ulang sebentar ya cara pembersihan ya. Oke, baik. Silahkan Lasa cara pembersihannya. Bagian platnya. Yang mana bagian platnya itu? Bagian tengah. Bagian besinya. Nah, ini bersihin. Kalah kan? Nah, benar-benar. Oke.
bersihkan dengan menggunakan cotton bud yang telah diberikan lemonnya dari Yonglip ini, Bu. Oke, kita teskan dulu lemon ya. Kita teskan dulu essential oil lemon. Iya. Lalu saya sudah teteskan essential oil lemonnya. Lalu kemudian kita bersihkan. Cukup dengan diusap saja. Yes. Pelan, kelihatan nggak ya? Di bagian platnya sini, di bagian sini. Cukup diusap dengan lemon, essential oil. Di sebelah sini cukup jelas ya, teman-teman ya. Oke. Lalu kemudian silakan Asa. Oke, setelah itu kita ke tutup innernya ya. Nah, innernya kan biasanya kalau yang oil warna kuning bisa meninggalkan residu ya di sini. Ya. Nah, ini bisa dicuci, Bu. Yang ini jangan ya, karena dia langsung menempel dengan motherboard listriknya ya. Betul. Nah, yang ini masih bisa dicuci, tapi menggunakan cairan yang halus, jangan deterjen. Bisa menggunakan juga baby seedling wash. Seedling wash, baby wash. Kalau tadi menjawab, sebaiknya memang menggunakannya essential oil-nya adalah lemon, karena lemon memiliki sifat membersihkan gitu ya. Jadi memang yang selalu kita gunakan memang essential oil lemon untuk membersihkan bagian plaknya. Oke. Sebaiknya memang menggunakan oil atau menggunakan alkohol tadi ya. Murni ya, Bu ya. Ya. Lanjut. Kalau bagian ini inner lid-nya ini juga bisa dibersihkan karena kadang-kadang memang ketika kita menggunakan oil, terutama oil citrus yang berwarna kuning, ini suka meninggalkan residu kuning. Ini bisa dibersihkan tadi dengan seedling baby wash. Oke, lanjut ke bagian bawahnya tadi ya. Di sini ada bagian fan, Bu. Nah, ini sering banget terlupakan gitu kan. Nah, padahal di sini dia nyedot udara di sekitaran sini. Nah, kalau kita taruh di atas kain atau kapal atau yang bisa menutupi ini, dia justru uapnya sedikit dan bahkan bisa membuat si kipasnya berat, kerjanya malah konslet gitu ya. Jadi harus diperhatikan ditaruhnya di bidang yang datar dan bersih ya, Bu. Ya. Oke. Juga bisa dibersihkan dengan cotton bud dengan hati-hati agar tidak terdorong ke dalam. Dan itu bisa diteteskan dengan essential oil lemon juga. Oke. Terima kasih loh Lasa. Lalu setelah pembersihan, Lasa boleh tolong dong bantu kita semua di sini untuk mengerti lebih jauh tentang troubleshooting. Boleh? Silakan. Biasanya apa sih yang terjadi Lasa dengan troubleshooting? Karena kan Lasa sehari-hari memang banyak memiliki urusan dengan ini ya. Iya. Troubleshooting apa sih? Lasa silakan cerita dong. Boleh nih, Bu. Pertama kali, bagian fan bawah itu boleh divakum nggak? Ini tadi sudah cerita dibersihkan ya, teman-teman ya, dengan cotton bud saja. Iya, dengan cotton bud saja. Biar lebih amannya sih. Lalu troubleshooting-nya? Kita tidak menyarankan menggunakan obeng karena jika membuka ini maka garansinya lepas ya berarti ya. Kalau udah diutak-atik berarti garansinya lepas, Bu. Jadi lebih baik memang tadi hati-hati bagian luar-luarnya saja. Iya. Tidak sampai harus buka-buka bagian dalamnya ya. Nah, oke. Troubleshoot-nya ini dimulai dari kenapa tidak hidup total ya. Yang pertama perlu dicek adalah si adaptornya. Apakah stop kontaknya sudah benar? Tunggu sebentar. Oke, suara sudah jelas kan? Sudah? Oh, sudah. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau mati total, pertama kita lihat dari si adaptornya. Apakah ini ada yang lepas atau apakah ada yang berkarat ataupun dari stop kontaknya, apakah sudah sesuai dengan gayanya ya. Kemudian di bagian bawahnya, bisa saja Ibu ini nggak sampai. Sebenarnya. Nah, sininya nih teman-teman, jangan sampai dia tidak terlalu klik masuk ya. Kalau nggak terlalu masuk, dia juga ada kemungkinan dia tidak akan nyala. Jadi harus klik banget begitu. Oke, lanjut. Ini ada bunyinya nih kalau kita dengar. Nah, karena matanya juga main ya, harus klik gitu ya. Nah, udah. Oke, semuanya udah bener nih Kak. Terus nggak ada yang terkelupas juga. Ininya juga baik-baik saja. Kemarin hidup gitu ya. Lalu kita akan nyalakan lagi. Iya, nyalakan dulu. Saya tekan tombolnya cuma klip ya. Oke. Perlu dicek lagi Bu, ada isi airnya atau enggak.
Karena dia safety kan, kalau nggak ada airnya dia nggak mau Dia nggak akan hidup. hidup. Iya, kecuali tadi pengennya untuk lampu aja, makanya ini ditekan ya. Bisa lampu hidup. Betul. Tapi kalau kenapa alatnya nggak keluar asap, cuman kedip doang gitu lampunya ya, karena airnya belum diisi ternyata. Lalu apa lagi troubleshooting-nya? Oke, troubleshooting-nya ya. Airnya sudah diisi nih gitu kan. Lalu saya mau nunjukin tapi nggak mungkin ada airnya di piring-piringnya. Oke, seumpamanya aja deh. Nah, airnya udah diisi, tapi kok nggak ada asapnya? Udah hidup juga gitu kan? Sudah hidup, nggak ada asapnya. Oke, kita ke fan-nya. Pertama kita cek fan-nya, apakah ada suaranya. Nah, semua yang ada di sini, ketika hidupnya ada bunyi, nggak bising juga sih Nggak sebenarnya. terlalu bising sih, tapi kita bisa mendengar Iya. bunyi. Oh, itu Ada, bekerja ya, iya. si kipasnya itu ya. Oh, ternyata nggak ada kipasnya, berarti problemnya ada di kipasnya. Kalau nggak ada suaranya gitu ya. Kemudian udah ada airnya, terus kipasnya bunyi, tapi nggak keluar. Sebelah mana ya gitu ya. Nah, sekarang kita ke bagian dalam, kita lihat ya. Ini saya buat miringin aja ya, tapi kalau ada airnya jangan. Nah, bagian plat udah diisi air ya. Kemudian tidak ada uapnya, tapi kita lihat ada nggak bubble-nya. Jadi ini kan platnya panasnya Ibu. Boleh di zoom kali ya. Tapi ini nanti muncrat. Pokoknya dia akan meletup-letup. Oke, kita andaikan saja ya. Kalau masak air di panci kan itu ini ya Bu ya, mendidih gitu kan. Betul. Langsung meletup-meletup. Dia langsung ada kayak bubble naik ke atas. Iya, ada meletup-meletupnya kan. Ada meletup-meletupnya, oh berarti tidak hidup asapnya itu di fan-nya tadi. Betul. Jadi tapi dia ada bubble-nya ya. Betul. Tidak bersuara, kemudian plat sudah ada bubble-nya tapi mist-nya tidak keluar. Iya, itu si kipasnya problemnya. Kemudian ininya ternyata tidak ada yang mendidih gitu, berarti tidak ada masalahnya. Bermasalah si platnya. Oke. Salah ya ibu-ibu sekalian tadi ya. Permasalahannya apabila permasalahan dengan kipas, biasanya yang terjadi adalah ada bubble-nya. Ada bubble-nya. Tapi nggak ada mist-nya. Nggak ada mist-nya. Nah, itu berarti permasalahan dengan kipas. Atau bisa juga permasalahan dengan kipas selanjutnya gimana, Alsa? Dia tidak ada suaranya dari bawah ya. Nggak ada suara terdengar. Lalu permasalahan yang biasanya selain dengan kipas itu adalah dengan plat ultrasonik yang bermasalah. Yes. Yang di tengah sini yang bermasalah. Nah, tapi ketika membuka ini hati-hati ya Bu ya. Karena kan memang ada innernya supaya melindungi dari ini bubble yang naik ini kan supaya tidak muncrat. Oke. Terima kasih loh Lasa. Ada lagi kira-kira troubleshooting-nya? Ada lagi ini untuk si dew drop. Oh, dew drop nih teman-teman ya. Yes. Siapa tahu ada teman-teman yang masih baru mau beli dew drop. Nah, tadi kan Ibu udah jelasin nih. Nih. Di zoom in boleh? Ini ada ini. Ya. Nah, kenapa ya uap di drop saya itu sedikit gitu kan? Ternyata ini sejajar dengan si ini. Jadi ini adalah tombol, ini adalah lubang keluaran angin dari bawah. Sedangkan ini keluaran si uapnya yang dari dalam sini. Jadi kalau langsung ini begini dan tidak ditutup, uapnya akan sedikit. Karena dia langsung keluar gitu. Iya. Langsung keluar. Tapi kalau diberikan geser ke sini, dia jadi ada waktu untuk ngumpul dulu, baru keluar waktunya. Ya. Itu sih Bu buat di drop. Oke, terima kasih Lasa. Oke, lalu sekarang kita kan tadi kan sudah nih teman-teman nih troubleshooting yang biasa banyak terjadi di diffuser, baik itu permasalahan ada di fan, baik itu permasalahan juga ada di plat ultrasoniknya, dan kemudian kita sudah belajar bagaimana cara membersihkannya, baik itu membersihkan plat ultrasoniknya atau innernya menggunakan tadi lemon essential oil, atau jangan lupa menggunakan lemon essential oil juga untuk bagian bawah sini harus dibersihkan juga. Oke. Sekarang kita akan menuju ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang RMA. What is that? Apa sih? Jelasin dong RMA itu apa, Lasa? Jadi RMA itu adalah nomor untuk identitas pengembalian. Ini kalau kita ngomongnya diffuser ya, sebenarnya itu buat item apa aja. Oke. Oil juga bisa yang bermasalah ya. Yes. Ini kan kita bahasnya di submiss, jadi
di servis Anda memerlukan si RMA itu ketika bermasalah ya, untuk dikembalikan ke Young Living. Jadi cara mendapatkannya itu boleh di email ke kita asap.id@youngliving.com dengan melampirkan video dan judulnya itu boleh kenapanya. Kenapanya itu permasalahannya apa? Judulnya. Jadi kita akan segera merespon email Anda untuk mendapatkan langkah yang bagaimana, langkah yang terbaik ya. Apakah dibantu troubleshoot ataupun akan memberikan RMA untuk pengembalian ke kitanya. Nah, RMA-nya itu udah, misalnya Ibu punya nih alatnya kan, terus Ibu email, Ibu berikan video, dengan judul saya tidak bisa hidup Karena tidak ada miss-nya misalnya. Iya, saya sudah mengikuti prosedur dari instruksi buku panduan gitu kan. Oke, kita cek dulu, kemudian Ibu udah dapat balasan nih dari nomor RMA gitu kan. Maka apa selanjutnya yang Ibu lakukan? Yang Ibu lakukan adalah Ibu ini paketin ininya, diffusernya, ke Young Living. Jangan lupa di bagian luarnya itu diberikan nomor RMA-nya. Oke, karena tadi sudah dapat ya nomor RMA-nya. Iya, di bagian luarnya ya. Di paketnya, kemudian di bagian luarnya boleh di dekat si alamatnya. Untuk membedain barang itu bahwa itu RMA gitu. Nah, kalau yang untuk yang diffuser ini, kecuali yang kaca seperti User, kemudian juga ada area, itu disarankan tidak cover luarnya, tidak usah dibalikan. Artinya harus di dalam paket itu, karena untuk keamanan, karena pengiriman kembali ke kitanya itu kan di luar tanggung jawab kita ya. Iya, dan ini kan terbuatnya memang dari kaca, iya, jadi lebih rapuh lah. Iya, kalau tidak di bubble banget kan. Jadi ini perbedaannya hanya yang kaca-kaca boleh tidak menggunakan outernya di dalam paketnya. Tapi yang jelas memang yang lainnya tuh ketika mengirimkan RMA-nya ditaruh di luar. Ya, RMA-nya di luar. Lalu ada lagi kan yang ingin disampaikan dari Laseda, baik itu troubleshooting, cara pembersihan juga sudah, lalu kemudian RMA juga sudah untuk teman-teman yang mungkin memiliki diffuser yang cukup bermasalah untuk kemudian dicek lagi di Young Living. Nah, pertanyaan berikutnya kalau tadi ngomongin garansi nih Lasa, garansinya berapa lama sih dan bagaimana caranya untuk menghitungnya? Untuk menghitungnya 12 bulan setelah dibeli. Pastinya dibeli ya, tanggal invoice. Jadi simpan invoice-nya untuk agar tahu ya tanggal pembeliannya ada tertera di sana. Yes, jadi 12 bulan setelah tanggal invoice ya, teman-teman. Itu adalah masa berlakunya garansinya. Oke. Kalau tadi udah dijelaskan sama Lasa buat memang supaya miss-nya maksimal, itu selain memang perawatannya, pembersihannya juga penting sekali yang sudah tadi kita ceritakan, dan memang setelah setiap pakai, sebaiknya diapain nih Lasa? Baru selesai pakai nih? Nah, selesai pakai. Oke, biasanya kan buat tidur nih Bu, is okay lah paginya dibersihkan. Ya kan? Gak mungkin bangun jam 4 bersihin doang ya kan? Cuman kan kita harus tetap maintenance biar ininya awet ya, alatnya ya. Oke, bangun pagi kita bersihin, airnya pasti ada yang bersisa di dalam, kita lap dengan contoh ya. Oh, jangan yang kaca Bu. Kita kasih contoh ini aja deh, ini aja. Kita lepas dulu ya. Nih. Jadi setelah selesai pemakaian mungkin ada sisanya atau saya mau ganti oilnya gitu kan. Ini boleh kita tuang, tapi berlawanan dengan si lubangnya ini ya, karena bahaya juga. Ini lubangnya langsung ke alatnya, langsung ke motherboard listriknya soalnya. Jadi ini kalau mau membuang airnya juga berlawanan. Oke, ini versi saya. Lalu kemudian setelah selesai pakai, nah setelah selesai pakai, ini kita lap dengan tisu atau kainnya halus dengan plastik, tapi jangan keras-keras ya, karena bisa lempengnya itu turun ke dalam kalau terlalu keras. Oke, sudah bersih. Setiap selesai penggunaan Bu.
Kalau udah jadi kerak agak susah juga. Iya, jadinya betul. ya. Kalau lama-lama ya. Lagian jadi wanginya nggak jelas dong Bu, kalau Campur dicampur ya. Kemudian kalau ini kalau maintenance-nya juga bisa seminggu sekali itu di diffuse air hangat Bu. Wow, Iya. Dibantu dengan mendiffuse air hangat kurang lebih seminggu sekali. Lalu kalau Tanpa oil ya itu. Pembersihan tadi langsung kita menggunakan essential oil lemon untuk membersihkan plat ultrasoniknya atau membersihkan inner lid-nya, itu kurang lebih berapa lama? Frekuensinya? Minimal seminggu sekali. Ya, sama dengan tadi kita menggunakan menggunakan air hangat, lalu kita bersihkan air hangatnya, dan kemudian bisa kita juga bersihkan plat ultrasoniknya menggunakan essential oil lemon dengan cotton bud. Jangan lupa Kipasnya ya, bagian bawahnya ya terlupakan. Maintenance yang tadi itu akan bisa membantu teman-teman memiliki umur pakai semua diffuser kita itu akan lebih maksimal dan lebih panjang umur pakainya. Oke. Nah, oke. Lalu saya akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan kalau gitu ya, Lasa ya. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaannya. Semoga tadi penjelasannya sudah cukup jelas dan cukup lengkap, mulai dari bagaimana cara menggunakan, cara memakai, lampu, troubleshooting, cara pembersihan, bahkan RMA udah kita bahas semua sampai garansi. Cus, sudah semua kita bahas. Oke, saya akan lihat pertanyaan. Ada teman saya yang akan membantu memilihkan beberapa pertanyaan. Yang ini tadi sebenarnya sudah dijawab ya, Ibu Ulfa Susan. Itu mana tadi? Ibu Ulfa Susan, Andriana, dew drop apakah lubangnya dari samping ya Kak? Soalnya saya lihat lubang dari samping, jadi misnya keluarnya sedikit. Tadi sudah dijelaskan oleh Lase, memang sebaiknya lubangnya ini berlawanan arah dengan yang ini. Jadi berlawanan seperti ini, baru ditutup supaya misnya maksimal. Oke. Dari Ibu Cucu, untuk tetesan oil di dessert mist memang sebaiknya 5-8 tetes. Ini kita bicara dessert mist ya. Jadi untuk dessert mist, untuk dew drop, dessert mist, Lucia dan Luster, ini memang 8-10 tetes, sorry. Jadi saya ulang ya. Dessert dew drop, dessert mist, Lucia dan Luster itu 8-10 tetes. Tapi khusus untuk sagar di awal dan kemudian sweet aroma diffuser, ini memang 5-8 tetes. Nanti kalau teman-teman memang menggunakannya lebih banyak essential oil-nya, yang dikhawatirkan adalah kalau terlalu banyak dia akan mulai mengendap dan memberikan kerak pada si plat ultrasoniknya. Jadi sebaiknya ikuti sesuai dengan manual book. Boleh saya minta manual book satu tadi? Oke, teman-teman nanti bisa baca lebih lengkap ya untuk manual book. Nah, seperti ini manual booknya, ini ada di setiap pembelian ya, di boxnya ini ada. Dan ini sudah ada petunjuknya berapa banyak tetesan oil yang sebaiknya digunakan. Ini selalu ada di sini. Troubleshoot-nya juga ada. Troubleshoot-nya, bagaimana plug-in-nya, diffusion-nya, ini sudah ada semua. Termasuk ada safety and care instruction-nya juga ada semua di sini. Oke. Nah, kemudian di sini juga tadi ada pertanyaan tentang air ya. Di sini sudah dijelaskan teman-teman bahwa teman-teman sebaiknya menggunakan air yang suhu ruangan. Bisa juga menggunakan air distilled water juga bisa. Tapi yang jelas airnya sebaiknya memang air yang sudah bersih ya. Distilled water bisa, air destilasi bisa, spring water bisa, tapi yang jelas air temperatur ruangan. Lalu tadi saya sempat ada lihat ini ya, teman-teman jangan lupa dibaca manual bukunya. Harus sih, Bu. Saya tadi sempat melihat pertanyaan tentang apa sih diffuser dengan yang living dengan yang lain ya. Jadi diffuser yang living memang menggunakan plat ultrasonik. Jadi kita menggunakan ultrasonik. Ultrasonik maksudnya apa? Karena kita akan menggunakan air beserta dengan oil, maka ultrasonik akan memecah molekul-molekul atau partikel campuran air dengan oil tadi menjadi jutaan banyaknya dan menjadi molekul yang sangat kecil ukurannya. Sehingga kemudian tadi ada bantuan dari kipas juga dan akhirnya menjadilah mist seperti itu. Bedanya kita yaitu menggunakan diffusi dingin namanya. Kalau teman-teman lihat nanti ini memang rasanya memang dingin. Kenapa? Kita tidak menggunakan diffusi panas karena essential oil yang kita gunakan itu dikhawatirkan akan terjadi perubahan dari bentuk dan molekulnya ketika kita menggunakan panas.
Jadi kita menggunakan diffusi dingin, yaitu ultrasonik yang akan memecah molekul air dan molekul essential oil menjadi sangat kecil jutaan partikel sehingga dia bisa terdifusi ke udara. Semoga cukup jelas ya tentang diffusi ultrasonik ini. Oke, boleh dijawab Lasan dari Ibu Rangers Hieni Hafid. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Saya mau bertanya, kalau untuk diffuser yang berbahan kaca dan pecah, apa masih bisa ditukar garansi? Oke, untuk garansinya bagian bodinya itu berdasar ini ya, harus misalnya kerusakan dari pabriknya, bukan dari kelalaian pembelinya ya, yang bisa diklaim. Untuk kacanya, misalnya dari pengiriman, pecah, itu bisa diklaim. Karena ada unboxingnya, video unboxing. Jangan lupa video unboxing berarti. Video unboxingnya ya. Video unboxing benar-benar garansinya tetap ada peraturannya, Ibu. Ya, bisa dibaca di ini, di buku pedomannya juga ya, Ibu ya. Yes. Pecahnya kenapa dulu? Kalau ada video unboxingnya bisa diklaim. Jadi ingat akan video unboxing. Iya, hati-hati itu ya. Oke. Kemudian untuk membersihkan plat tadi saya sebenarnya sudah jawab ya, Bu Lia, lebih baik memang menggunakan lemon, memang dia memiliki sifat untuk membersihkan. Kalau memiliki oil dari oil citrus lainnya dipersilahkan, tapi memang yang lebih banyak kita gunakan adalah lemon essential oil. Oke. Lalu cara pembersihan yang lainnya modalnya sama kan ya? Pembersihan ya sama. Setelah dari selesai digunakan. Dari Bu Gustina ini via gimana cara membersihkannya? Kalau dalamnya kecil tadi kita bisa pakai cotton bud ya, atau kain. Mungkin sesuai tabungnya ya, dipenuhin seperti ini untuk pembersihannya. Dan yang jelas memang teman-teman sekalian setelah selesai itu sebaiknya memang langsung dibersihkan setiap hari, seminggu sekali di Fuse air hangat, pembersihan platnya, dan jangan lupa bawah di bawahnya. Oke, saya boleh lihat ke atas sebentar, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, tadi saya sudah jawab ya. Airnya sebaiknya air yang bersih, yang tadi ada tap, ada spring, lalu kemudian air destilasi juga boleh. Oke, dari Bu Siti Mahfiro kali ya. Oke. Uap di servis tidak keluar. Saya sudah bersihkan bagian inner dan kipas, sudah saya reset, sudah saya rendam. Apa nih Bu direndam? Jangan alat ya, Ibu. Saya rendam air hangat, masih belum keluar. Oke, tadi kan kita ada yang namanya RNA ya, Bu. Keluhannya boleh divideokan, email ke kita di kasab.id@com. Nanti dari sana teman-teman dari service akan memberi bantuan mau troubleshoot ataukah telah mendapatkan angka untuk diberi RNA. Jadi nggak usah khawatir Ibu Siti tadi ya. Selama masih garansi diajukan untuk email dulu ya. Nanti dibantu untuk selanjutnya. Oke. Ini ada Bu Hapsari yang beberapa kali sudah membantu. Terima kasih ya Bu Hapsari ya, sudah bantu jawab juga dan sudah dijelaskan kembali. Oke. Bu dari Ibu Emiliana tentang Arya. Ibu Emiliana memiliki Arya, lalu kemudian kenapa uapnya suka keluar-keluar dari samping? Terjadi sejak ganti domnya. Wow. Ada apa kan? Bisa nggak pas sih? Bisa nggak pas ya, ukuran domnya sehingga mungkin uapnya bisa keluar-keluar dari samping sih. Boleh diajukan untuk RNA dulu Ibu, biar dilihat videonya, nanti akan digunakan di selanjutnya ya. Kemana nih? Kasab.id atau kasab.id@yangliving.com. Itu kalau teman-teman mau mengajukan RNA. Lalu dari Bu Hapsari, ini untuk tutup atau cover yang mana, Bu? Ya. Oke. Kalau tutup atau covernya pecah, yang plastik-plastik seperti ini. Oke. Yang inner atau yang outer juga nih, Bu? Ada dua juga. Nih, ada yang innernya, ada yang outernya. Kurang lebih yang mana, Bu? Ini kita ada. Yang inner yang letak. Yang inner yang letak. Karena dia inner, pasti mempengaruhi kinerja dari uapnya sih, Bu. Karena kan ini tutupnya untuk memaksimalkan si uapnya belum
tidak keluar selain dari corong atasnya. Jadi kalau udah ada retakan di lainnya, berarti nanti uapnya jadi lebih sedikit. Karena udah ada lubang lain selain dari atas itu corong atas. Namun apabila garansinya memang sudah, tadi ada yang bertanya ya mengenai garansi. Kalau garansinya sudah habis, ya tidak ada perbaikan kembali gitu ya Laza ya, karena garansinya memang 12 bulan. iya 12 bulan setelah kapan? Setelah pembelian. Setelah tanggal pembelian di invoice. Iya. Oke. Mungkin kita akan coba lihat ada dua lagi ya, dari Bu Dedes sama dari Bu Gustina. Bu Dedes bertanya nih teman-teman, maaf tadi di awal belum sempat join, untuk laser membersihkannya apakah sama dengan disertnis ya atau ada perlakuan khusus? Sama sih Bu. Untuk yang sering kita Kenalkan dulu ya Bu, sebentar ya. Oke. Atau mau pakai ini? Boleh. Ini soalnya. Nih, oh itu boleh. Itu Soalnya ini udah ada airnya. Untuk yang laster ya Bu. Untuk yang laser ini platnya agak menjorok ke bawah ya Bu ya. Platnya agak ke dalam. Tapi sebenarnya ada plat ultrasoniknya juga ya. Yes. Ini ada plat ultrasoniknya juga, tapi memang agak menjorok ke dalam. Yang ini platnya berbeda tuh ya Bu ya. Nih. Kalau yang laser ini memang platnya agak menjorok ke dalam. Kalau yang view drop itu memang platnya agak menjorok keluar jadi kelihatan. Silakan. Nah, kita sarankan tadi kan menggunakan cotton bud Ibu agar bisa menjangkau bagian dalamnya. Bagian dalamnya ya, bisa ya masuk ke dalam sama saja dengan menggunakan lemon ataupun alkohol yang murni ya. Diteteskan di sininya ya Bu ya, di cotton bud di kaki atasnya. Oke, selanjutnya berarti untuk pembersihan innernya itu juga sama. Karena ini nanti kemungkinan apabila Ibu mau diffuse oil terus ada kemungkinan di sininya dia suka kuning-kuning. Jadi ini pembersihannya juga sama seperti tadi, menggunakan sabun yang bahannya memang halus. Seperti contohnya tentunya seedling wash, baby wash kita ya. Itu bisa teman-teman gunakan untuk membersihkan yang bagian sini. Dan kemudian jangan lupa saya lagi kita nggak bosan-bosan mengingatkan setelah selesai pemakaian, teman-teman langsung membersihkan menggunakan tisu supaya dia tidak ada lagi sisa air di dalamnya. Seminggu sekali bersihkanlah plat ultrasoniknya, kemudian bersihkanlah inner lid-nya, dan kemudian bersihkan juga bagian kipasnya. Nah, lupa Bu, apa? setelah digunakan dicabut dari Oh iya. Jangan dari tadi kita lupa ya bilang tinggal ke kantor atau ditinggal belanja tidak dicabut, bahaya Bu. Aku tidak ada apa-apa loh. Iya, tidak ada apa-apa ya. Masuk lepas. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin dari Bu Gustina ya. Silahkan Bu Gustina. Bu Gustina punya dew drop, kadang-kadang bagian bawahnya itu dekat banget kipas. Coba kita kasih lihat ya. Dekat kipas di bawah. Ya, Ada kayak debu. Loncat-loncat gitu, apakah pakai cotton bud enggak makin ke dalam ya? Oh, jadi ini ya Bu ya? Iya, bagian bawah. Pembersihan bagian bawah. Kalau misalnya itu setelah mengganggu kinerja dari si diffusernya, boleh diajukan ke yang livingnya Ibu, agar dari kitanya yang melakukan servisnya ya, jangan dari ibunya. Kalau memang sudah mengganggu banget dari kinerja si diffusernya ya. Oke, jelas ya. Karena kan kalau pakai cotton bud takutnya makin masuk. Jadi dan lengket kan, keting debunya.
Tadi ada satu pertanyaan lagi, kalau buat lampu tidur silakan langsung menggunakan. Oke, lampu tidur. Boleh. Nah, untuk menggunakan lampu tidur, untuk yang model lampu tidur bisa tidak menggunakan air ataupun mudah menggunakan air ya. Ditekan 3. Di hold ya Bu, jangan dilepas-lepas. Untuk lampu tidur bisa ditekan Di bagian on off-nya. Oke, sampai coba. Nah, ini nih. Sebentar ya, gitu ya, karena kita tadi ada yang kita lepas-lepaskan. Oke, silakan. Nah, ini tadi saya tekan untuk mendapatkan lampunya aja, karena adanya mode diffusinya. Ini nggak ada uapnya ya. Ini ada air. Untuk mendapatkan lampunya, tinggal ditekan tombol cahayanya. Kayak ini ya, ini akan berganti-ganti sendiri setiap 5 detik. Nah, ini kalau kemudian kalau misalnya tadi, jadi ini tanpa mode diffusi, hanya menggunakan mode untuk lampu tidur saja. Oke. Lalu ada satu pertanyaan lagi dari buku, banyak yang bertanya tentang diffuser ya. Dia menarik sekali nih kayak bahasannya. Ada telat atau bagaimana ya? Satu lagi kata Bu Oke, Cucu. boleh. Di servis itu memang nggak, apakah mati otomatis atau tidak, intinya di situ? Iya, lampunya walau sudah habis uapnya. Saya nggak mati otomatis. Oke. Nggak apa-apa. Memang tadi suaranya ada yang terputus, silakan. Oke, saya ulangi ya pertanyaannya. Satu lagi ya, kalau di servis itu memang dia nggak mati otomatis kah lampunya walau sudah habis uapnya? Punya saya nggak mati otomatis soalnya. Makasih. Sama Bu, punya kita juga tidak mati otomatis ya. Jadi yang mati otomatis itu hanya alat diffusernya. Kalau untuk lampunya, tadi kan buat lampu tidur Bu. Jadi tetap harus manual. Sama juga diffuse-nya, mode diffusinya dia akan mati ketika lampunya ketika memang airnya sudah habis. Ya, jadi aman ya. Air habis, alat diffusernya akan mati. Tapi lampunya kan untuk lampu tidur, jadi manual dimatiin. Paginya ya dimatiin. Betul, dan dibersihkan kembali. Untuk feeder juga ya, suara dan si lampunya tidak mati otomatis. Tapi fungsi diffusinya akan mati otomatis ketika memang airnya sudah habis. Berbeda dengan Luster dan Lucia yang memang memiliki memiliki timer, jadi Ibu bisa memasang sendiri timernya, bisa 60, 90 atau 120, selebihnya dia mati otomatis, tapi lampunya masih akan tetap menyala secara manual. Oke. Sepertinya sudah ya. Jadi kalau satu lagi tadi, apakah termasuk dengan adaptor ya? Yang garansi tadi apakah termasuk dengan adaptornya juga? Kayaknya saya ada baca deh. Garansi, nah tadi saya ada baca sih. Apakah termasuk dengan adaptornya? Mana ya tadi ya? Nah, kalau adaptor, diffuser, garansi apa sama dengan diffuser yang 1 tahun? Satu part pembeliannya itu 1 garansi. Jadi 12 bulan. Jadi apa yang Anda dapatkan di rumah ketika pembelian itu digaransiin semua. Tapi ingat ya Bu, 12 bulan setelah invoice-nya. Setelah pembelian tanggal invoice itu baru digaransi gitu ya. Oke, sepertinya kita sudah membahas banyak hal dan sudah membahas ada 6 ya, memang kita tidak bahas semuanya, memang diffusernya. Tapi more or less
untuk pembersihannya sama caranya, more or less untuk troubleshooting-nya juga kurang lebihnya sama. Lalu kemudian memang garansinya itu 12 bulan setelah tanggal invoice. RMA tadi sudah diceritakan oleh Lase, dan jangan lupa juga teman-teman sekalian, selain RMA, unboxing itu juga penting sekali. Apabila terjadi sesuatu ya, itu unboxing jangan lupa videonya. Nomor RMA ditempel di bagian luar supaya kita juga lebih mudah untuk men-tracking. Dan siang hari ini yang sudah kita bahas sekali lagi ada. Saya akan wrap up sebentar ya teman-teman ya. Untuk tetesan oil, untuk yang kedua ini 5-8 tetes, yaitu untuk sweet aroma dan juga untuk feather di awal, itu 5-8 tetes sudah cukup. Lalu kemudian untuk dew drop diffuser, untuk dessert mist, untuk Lucia Luster itu 8-10 tetes. Pembersihannya sebaiknya teman-teman bersihkan setelah selesai pemakaian, teman-teman bersihkan cukup dengan tisu, lalu seminggu sekali teman-teman bersihkan plat ultrasonik yang menggunakan cotton bud yang ditetesi dengan lemon essential oil atau alkohol, lalu diffuse ke air hangat, dan jangan lupa bagian bawahnya juga dibersihkan juga, bagian kipasnya. Jangan menempelkan ini di atas taplak, di atas kain gitu ya. Di atas bantal ya. Nanti tidak keluar. Lalu biasanya troubleshooting yang banyak sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang tadi telat bisa terbantu ya dengan wrap up sebentar ini. Lalu kemudian troubleshooting yang biasa terjadi itu bisa terjadi karena permasalahan yang ada di plat ultrasoniknya. Platnya permasalahannya apa saja tadi Lasa? Tidak ada bubble ketika dilihat ya, tapi dengan hati-hati ya. Tidak ada bubble, tidak ada air mendidih gitu, seperti air mendidih belum-belumnya itu nggak ada. Itu berarti platnya yang bermasalah. Tapi bisa juga kipasnya yang bermasalah. Ya, kipasnya bisa didengar ya. Kalau tidak ada bunyi, sebenarnya tidak berisik, cuman kita bisa dengar bunyi kipasnya ya bekerja ya. Kemudian juga dari adaptornya Bu. Ya, bisa juga dari adaptornya. Lalu biasanya ini akan mati otomatis, tapi lampunya masih akan tetap menyala. Seperti halnya diffusi juga terjadi pada feather di awal ini akan otomatis, tapi kemudian memang lampu dan suara masih tetap nyala. Kecuali yang kedua ini dia memang sudah ada ditambahkan mode untuk timernya. Diberi 60, 90 sampai 120. Oke. Lalu sepertinya Morores hampir semua sama ya jawabannya, dan pertanyaan-pertanyaannya juga sudah diberikan untuk jawaban sudah diberikan untuk pertanyaan yang Morores kurang lebih sama. Nanti kalau teman-teman mau melihat lagi, kami akan post video untuk training session hari ini di YouTube-nya Young Living Indonesia, supaya nanti teman-teman bisa beralih lagi ke sana apabila ada yang terlewat, dan teman-teman bisa melihat kembali di YouTube-nya Young Living Indonesia. Oke, kita akan post di sana. Nanti linknya biasanya langsung teman-teman subscribe aja YouTube Young Living Indonesia. Selain video untuk hari ini, banyak sekali video-video training yang sudah kami post di sana, yang sudah kami berikan di sana, baik itu untuk video produk, baik itu untuk video bisnis, baik itu tentang new PEP, dan kemudian yang hari ini sudah kita bicarakan. Oke. Semoga saja apa yang sudah kita bicarakan ini cukup bermanfaat untuk teman-teman. Harusnya, Bu. Sebelum kita berpisah, saya pengen tanya dong teman-teman, dan saya harap teman-teman banyak yang menjawab ya. Kita tidak ada hadiah untuk kuis hari ini, sama sekali tidak ada hadiahnya. Tapi saya cuma pengen tahu aja apakah kita sama-sama menyimak dengan baik dan dengan jelas. Oke? Nanti tolong dong teman-teman jawabnya, kita cuma pengen lihat kalau seberapa besar fokus dan kemudian banyak nggak yang ikut menjawab. Tidak ada hadiahnya, tenang teman-teman. Ini hanya having fun. Oke. Di antara 6 diffuser yang sudah kita bahas, diffuser manakah yang memiliki benefit, memiliki timer 60, 90, dan 120 menit? Silahkan. Kelihatan. Yang mana yang memiliki fungsi timer 60, 90, dan 120 menit. Silahkan, kita udah punya banyak jawaban. Ais, oke, banyak yang benar yang menjawabnya ya. Bu Lili, Bu Cucu, Bu Eli, Bu Hayawae. Banyak yang merespon. Bu Evi. Berarti fokus semuanya. Betul lah. Kita yang nge-diffuse, teman-teman yang di rumah yang fokus ya. Ternyata responnya banyak ya. Senang deh kalau kayak begini jadinya ya, Lasa ya. Dan jawabannya benar semua. Betul, Lucia dan Laser. Itu ada jawabannya yang memang memiliki fungsi untuk timer 60, 90, dan juga ada yang 120.
Oke, jadi itu adalah hal terakhir yang mau kita sharingkan di siang hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman sekalian ya. Semoga berfungsi dan semoga bermanfaat pengetahuan tentang diffuser di siang hari ini. Sampai bertemu di training-training kita berikutnya. Bye! Bye, sehat selalu.